Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Ratna Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 1121100362 dari kelas MA.21.BA.1 SDM. Video ini dibuat untuk pemenuhan penugasan ujian akhir semester mata kuliah berpikir kritis. Sebelumnya kami diminta untuk memberikan sebuah tanggapan atau komentar mengenai artikel berita, di mana artikel berita tersebut berjudul kenaikan PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Mengenai kenaikan PPN 1% ini, yang awalnya itu PPN 11%, kemudian naik menjadi 12%. Sebelumnya memang peraturan ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 12% ini berlaku paling lambat itu 1 Januari 2025. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki struktur perpajakan, khususnya dalam menghadapi kebutuhan anggaran yang meningkat pasca pandemi COVID-19. Karena pada saat itu masih belum adanya kejelasan, karena kebijakan ini tuh masih abu-abu banget. Jadi pemerintah juga belum menjelaskan barang-barang apa saja yang akan naik menjadi 12%. Banyak dari para pelaku usaha yang panik mendengar kebijakan tersebut, akhirnya mereka menaikkan harga jual barang mereka menyesuaikan kebijakan ini, yaitu PPN 12%. Hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan oleh pihak BBC News kepada para pelaku usaha dan konsumen di sejumlah wilayah, di mana dari para pihak konsumen mengeluh mengenai kenaikan harga saat mereka membeli barang. Walaupun memang kenaikan PPN ini hanya sebanyak 1%, tetapi memberikan efek yang cukup besar untuk jumlah pengeluaran yang mereka keluarkan sehari-hari. Karena gaji yang didapat oleh para karyawan tidak mengalami peningkatan, sementara harga kebutuhan pokok naik. Dengan begitu pengeluaran mereka menjadi lebih besar karena naiknya harga barang yang menyesuaikan PPN 12% ini, sehingga pengeluaran mereka naik dari sejumlah pengeluaran yang biasanya dikeluarkan. Sedangkan dari pihak pelaku usaha, mereka kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari harga yang mereka tetapkan, di mana harga tersebut menyesuaikan PPN 12% ini. Karena banyak sekali konsumen yang protes mengenai kenaikan harga tersebut. Karena pastinya dalam sebuah kegiatan jual beli ini banyak dari konsumen yang protes, sehingga mereka menawar harga barang itu bisa turun banget dari harga yang telah ditetapkan. Jadi
pelaku usaha juga bingung harus bagaimana. Kalau mereka menurunkan harga, maka mereka nggak dapat keuntungan. Tetapi kalau mereka nggak nurunin harga, pastinya konsumen jadi nggak mau beli, dan akhirnya malah menjadi rugi besar karena barang yang dijual mereka itu tidak laku terjual. Dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya perencanaan dan komunikasi yang baik dari pemerintah, sehingga memberikan dampak langsung pada ketidakpastian ekonomi di sisi masyarakat. Kenaikan harga meskipun tampaknya kecil, tetapi dapat memberikan inflasi yang lebih tinggi di tingkat konsumen, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sudah tertekan dengan biaya hidup. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, mereka dilema karena harus menaikkan harga untuk menutupi biaya yang meningkat, tetapi di sisi lain mereka beresiko untuk kehilangan pelanggan karena reaksi konsumen terhadap harga yang lebih tinggi itu seperti menolak ya. Secara keseluruhan, kebijakan yang tidak transparan dan tidak terencana dengan baik dapat memperburuk permasalahan ekonomi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam merencanakan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan pelaku usaha dan dari sisi pelaku usaha harus adanya keseimbangan agar dampaknya tidak terlalu berat bagi masyarakat kelas bawah, serta adanya solusi untuk para pelaku usaha. Dari hasil survei tersebut bisa menunjukkan bahwa kenaikan PPN ini memiliki dampak ke arah yang negatif. Yang pertama itu kenaikan harga semua barang yang dijual pelaku usaha menimbulkan kenaikan inflasi. Kenaikan ini dapat mendorong inflasi karena meningkatnya harga barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Produsen akan memberikan beban pajak kepada konsumen sehingga memicu inflasi biaya yang dapat menciptakan tekanan harga dalam jangka pendek, di mana konsumen harus membayar kenaikan harga itu dalam waktu yang singkat, dan pendapatan yang didapat konsumen pun tidak meningkat, tetapi harus mengeluarkan uang lebih besar dari yang sebelumnya dalam waktu yang singkat. Dan mau tidak mau mereka harus membeli barang tersebut karena memang barang tersebut sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari yang harus dibeli. Yang kedua itu daya beli masyarakat akan menurun. Naiknya harga barang dan jasa membuat masyarakat akan lebih selektif dalam belanja, terutama untuk kebutuhan non-primer. Penurunan konsumsi rumah tangga ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu kenaikan PPN dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Beban biaya produksi yang lebih tinggi akan menekan kinerja perusahaan, menurunkan tingkat penjualan, dan berujung pada pengurangan tenaga kerja. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian, terutama jika daya beli masyarakat terus melemah. Hal ini bisa dilihat dari
contoh-contoh perusahaan yang bangkrut karena COVID-19 ini. Walaupun memang keadaannya itu berbeda, tetapi salah satu penyebab perusahaan tersebut bangkrut adalah karena turunnya daya beli masyarakat. Setelah berbulan-bulan dilakukannya sosialisasi, pemerintah menetapkan bahwa PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah saja. Tetapi kenyataannya di lapangan itu banyak dari para pelaku usaha yang sudah menaikkan harga jual barang atau jasa mereka sebagai bentuk antisipasi kenaikan PPN 12% ini. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah memberikan beberapa bentuk bantuan. Memang sebelumnya karena PPN ini banyak dari masyarakat di sosial media maupun ada yang turun ke jalan demo untuk penurunan PPN 12% ini. Kemudian pemerintah memberikan bantuan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun dan tidak menyebabkan beberapa hal yang mungkin bisa terjadi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di mana jika daya beli masyarakat menurun maka akan menyebabkan kerugian atau kebangkrutan perusahaan yang nantinya akan berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu, yang pertama, pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas, yaitu tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat. Saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Kenyataannya yang terjadi di lapangan, banyak dari para pelaku usaha yang telah menaikkan harga jual mereka menyesuaikan PPN 12% ini jauh sebelum tanggal 1 Januari 2025. Kemungkinan sangat kecil bagi mereka untuk menurunkan harga jual, dan mungkin juga banyak dari masyarakat yang tidak tahu mengenai hal tersebut. Kebanyakan masyarakat itu mengetahui bahwa barang-barang atau jasa itu akan naik karena adanya PPN 12% ini, sehingga penerapan ini mungkin akan sulit seimbang, di mana kebijakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua itu mengenai pemberian diskon listrik 50%. Pemberian diskon listrik ini hanya berlaku untuk masyarakat dengan daya 2200 watt ke bawah. Memang jika dilihat banyak dari masyarakat kelas menengah ini menggunakan daya di bawah 2200 watt. Bantuan ini memang sangat bagus dan dapat membantu untuk meringankan pengeluaran biaya masyarakat. Tetapi bantuan ini hanya diberikan oleh pemerintah selama 2 bulan saja, yaitu mulai dari bulan Januari 2025 sampai Februari 2025. Apakah cukup hanya 2 bulan saja? Sangat sulit dikatakan dapat memberikan dampak yang besar ya, karena diskon tersebut hanya berlaku 2 bulan saja, sementara penggunaan listrik setiap rumah bisa berubah-ubah. Padahal PPN 12% ini tidak hanya berlaku 2 bulan saja, tetapi diskon yang diberikan oleh pemerintah berlaku hanya untuk 2 bulan saja.
Dengan bantuan tidak menyelesaikan masalah, karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah hanya berlaku untuk jangka pendek, di mana tidak dapat mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Karena setelah 2 bulan masyarakat akan membayar listrik dengan harga normal kembali, dan tidak semua masyarakat merasakan bantuan tersebut. Dan juga banyak dari para pedagang-pedagang yang mengatakan bahwa bantuan listrik 50% ini tidak berdampak besar bagi usaha mereka. Selain itu juga karena diskon 50% ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan penipuan. Dilihat dari sebuah postingan yang diunggah di media sosial Facebook, di mana postingan tersebut mengatakan untuk mendapatkan diskon listrik 50% ini mereka harus mendaftar melalui link yang telah disediakan. Dengan begitu, jika masyarakat yang tidak bijak dan tidak mencari tahu dengan baik, maka akan tertipu. Untuk itu diperlukan tindakan dari pemerintah agar tidak ada oknum-oknum seperti ini, karena dapat merugikan banyak pihak. Kemudian yang ketiga itu mengenai bantuan beras 10 kg. Dengan bantuan itu memang dapat meringankan pengeluaran kebutuhan pokok dari masyarakat. Apalagi beras merupakan salah satu pokok yang setiap masyarakat memerlukan itu. Dikatakan bahwa Presiden menyetujui jika bantuan tersebut dilakukan selama 6 bulan, di mana bantuan pertama akan dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2025, sementara 4 bulan selanjutnya menunggu kabar terbaru. Tetapi apakah dengan adanya program ini tidak menimbulkan masalah baru seperti kejadian-kejadian sebelumnya, di mana banyak bantuan yang diberikan tidak sampai ke tangan masyarakat? Banyak dari dana bantuan tersebut dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau bantuan yang sudah diberikan dalam bentuk barang pun bisa ditimbun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini pastinya menyebabkan banyak hal yang sangat merugikan masyarakat. Pengeluaran APBN meningkat tetapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pemerintah menawarkan insentif untuk mobil listrik. Jika dilihat di Indonesia, penggunaan mobil listrik ini digunakan oleh masyarakat yang berada dalam kelas menengah ke atas, karena mobil listrik masih mahal dan kebijakan tersebut hanya berlaku untuk kelas menengah ke atas saja, karena masyarakat kelas menengah ke bawah masih sedikit yang mempunyai mobil listrik, sementara infrastruktur seperti tempat isi daya listrik mobil listrik tersebut masih belum banyak tersedia. Dari beberapa dampak yang telah disebutkan, dibutuhkannya strategi yang lebih baik oleh pemerintah agar bantuan tersebut dapat memberikan efek panjang kepada masyarakat, tidak hanya berlaku untuk jangka pendek seperti 2 bulan, 6 bulan, tetapi bisa memberikan efek yang lebih panjang lagi untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat merasakan dampak yang lebih besar lagi, dan tentunya pertumbuhan ekonomi akan tentunya dengan memikirkan
peningkatan perekonomian di Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah telah menetapkan bahwa PPN 12% ini telah dibatalkan. Dengan pembatalan ini sebenarnya dikatakan batal tidak, tetapi naik menjadi 12% pun juga tidak. Karena setelah dicari tahu ternyata perhitungan PPN ini dirubah, di mana adanya DPP lain-lain yaitu 11/12. Jika dilihat perhitungan tersebut memang agak rumit, tetapi pada akhirnya harga barang atau jasa tersebut akan tetap, yaitu mengikuti harga yang sebelumnya, yaitu harga sesuai dengan PPN 11%. Dengan ini maka akan menjaga daya beli masyarakat. Tetapi pembatalan ini tidak memberikan perubahan apa-apa, karena kenyataannya yang terjadi di lapangan banyak dari para pelaku usaha yang telah menaiki harga jual mereka. Banyak dari para pelaku usaha yang tidak menurunkan harga jual mereka ke harga normal karena terlanjur menaiki harga jual. Bahkan sebelum dibatalkannya PPN 12% ini, harga-harga untuk barang-barang tidak mewah juga sudah naik. Salah satu contohnya yaitu air mineral yang dimana dikenakan pajak 12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah dengan hal yang terjadi di lapangan, dan kebijakan pemerintah tidak selalu memberikan dampak langsung pada perubahan harga pasar, di mana para pelaku usaha sudah menyesuaikan harga dengan inflasi atau biaya lain yang meningkat. Dengan adanya kebijakan yang berubah-ubah ini dari 12% untuk barang-barang yang belum ada kejelasannya, kemudian diperjelas untuk barang-barang mewah, tetapi sekarang ternyata kebijakannya berubah lagi, di mana 12% itu dibatalkan, tetapi dikatakan batal juga tidak, cuman adanya perbedaan perhitungan, di mana adanya DPP lain-lain 11/12. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan pajak dapat berdampak langsung pada masyarakat. Ketika kebijakan sering berubah-ubah tanpa arah yang jelas, masyarakat merasa bingung dan tidak percaya lagi kepada kemampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Misalnya saat pemerintah mengumumkan kenaikan tarif pajak, namun kemudian hari membatalkannya. Padahal harga-harga yang sudah terlanjur naik seringkali tidak turun kembali. Akibatnya daya beli masyarakat tetap menurun karena mereka harus menanggung beban harga yang lebih tinggi meskipun kebijakan kenaikan PPN 12% ini tidak diberlakukan. Sedangkan jika dilihat dari sisi para pelaku usaha, perubahan kebijakan pajak yang tidak konsisten menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. Mereka sulit untuk menentukan harga, terus mengalokasikan anggaran dan lain-lainnya karena tidak yakin dengan arah kebijakan pemerintah ke depan. Situasi ini dapat membuat para pelaku usaha enggan untuk mengambil resiko seperti memperluas usaha atau menambah stok barang. Bahkan beberapa usaha kecil mungkin
kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat mendadak ini, yang akhirnya bisa mempengaruhi keberlangsungan bisnis yang mereka jalani. Jika dari masyarakat dan para pelaku usaha menjadi tidak percaya dengan pemerintah karena adanya kebijakan yang sering berubah-ubah ini, maka masyarakat pun akan menjadi sulit untuk patuh kepada pemerintah karena merasa bahwa pemerintah tidak bisa memberikan kebijakan yang tetap, yang konsisten. Jadi mungkin akan menimbulkan masyarakat yang tidak patuh dengan peraturan-peraturan yang nantinya dibuat pemerintah di kemudian hari atau di masa yang akan mendatang. Dan untuk pembatalan PPN 12% ini seharusnya diberikan pengawasan yang lebih baik lagi agar para pelaku usaha menurunkan harga jual mereka. Kenapa? Karena penulisan dalam pembelian barang itu tertulis 12%, dan kita sebagai pembeli nggak tahu apa itu benar 12% dengan kebijakan baru, yaitu perhitungan DPP lain-lain 11/12 atau 11/12 di mana harga barang tersebut tetap sama dengan harga barang sebelumnya mengikuti PPN 11% ini, atau malah harga tersebut tetap naik mengikuti PPN 12%, jadi harga barang tersebut lebih tinggi dari PPN 11%. Jika masyarakat ada yang teliti dengan melakukan perhitungan ulang menggunakan DPP lain-lain 11/12 dan didapatkan adanya ketidaksesuaian apakah uang mereka dapat dikembalikan, sepertinya sangat sulit uang mereka dapat dikembalikan. Oleh karena itu wajib bagi pemerintah untuk memastikan transparansi dan pengawasan terhadap penyesuaian harga yang dilakukan pelaku usaha. Pemerintah juga dapat mengambil langkah untuk mendorong penurunan harga agar kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dan ternyata pembatalan PPN 12% ini tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat dan pelaku usaha pedagang-pedagang kecil saja, tetapi juga membuat kebingungan kepada para karyawan yang bekerja di perusahaan. Karena beberapa dari karyawan yang bekerja di perusahaan telah menyiapkan penyesuaian dengan kebijakan PPN 12% ini. Tetapi setelah itu PPN 12% ini dibatalkan. Dengan begitu mereka harus menyiapkan kembali, menyesuaikan kembali dengan kebijakan baru lagi. Dengan melihat ketidakkonsistenan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah, ini juga dapat menimbulkan keraguan dari beberapa investor asing untuk ke Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia masih belum bisa memastikan mengenai peraturan yang mereka buat, dan sewaktu-waktu perubahan tersebut dapat berganti dalam waktu dekat. Pastinya para investor akan lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka ke negara-negara yang konsisten, negara yang dapat diprediksi dengan baik karena memiliki kekonsistenan dalam membuat kebijakan di negara tersebut. Tanpa investor asing mungkin
akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena investor asing dapat berperan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Sekian tanggapan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.